Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Bagi sebagian dari kita, Ramadan mungkin hanya bulan di mana ada puasa wajib di sana, serta amalan-amalan yang berkali-kali lipat pahalanya. Akan tetapi Ramadan sejatinya lebih dari sekedar bulan ibadah, tapi juga jadi bulan peringatan akan berbagai peristiwa dahsyat di masa lalu. Sejarah mencatat banyak sekali kejadian luar biasa dan penting yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah wafatnya Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pahit ini terjadi pada 17 Ramadan dan membuat dunia gempar, karena putus sudah rantai kekhalifahan empat yang diawali dari Abu Bakar As-Siddiq. Tak hanya peristiwa wafatnya Ali bin Abi Thalib, masih banyak kejadian-kejadian dahsyat lain yang terjadi selama bulan Ramadan. Berikut 5 peristiwa besar di bulan Ramadan. 5. Perang Badar. Salah satu momentum penting di sejarah Islam adalah Perang Badar. Perang ini adalah perlawanan pertama umat Islam melawan Quraisy. Setelah sebelumnya orang-orang Muslim selalu ditindas dan diperlakukan buruk, dalam pertempuran ini Islam menang dengan gemilang walaupun secara logika sangat mustahil. Ketika itu pasukan muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang saja, sedangkan Quraisy setidaknya memiliki 1000 pasukan. Namun berkat disiplin luar biasa, akhirnya perang selama 2 jam ini dimenangkan oleh muslimin. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sebelum pertempuran ini terjadi, kaum muslim dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil. Dan konflik bersenjata tersebut semakin lama semakin sering terjadi. Meskipun demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan itu. Nabi Muhammad SAW saat itu sedang memimpin pasukan kecil dalam usahanya melakukan pencegatan terhadap kafilah Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Ketika ia dikejutkan oleh keberadaan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Pasukan Rasulullah SAW yang sangat berdisiplin bergerak maju terhadap posisi pertahanan lawan yang kuat dan berhasil menghancurkan barisan pertahanan Mekah sekaligus menewaskan beberapa pemimpin penting Quraisy. Di antaranya ialah Abu Jahal alias Amru bin Hisham. Kemenangan kaum muslimin juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Jazirah Arab, serta memperkokoh otoritas Rasulullah SAW sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum muslimin di Madinah. Dengan demikian, ekspansi agama Islam pun dimulai. 4. Terbentuknya strategi Perang Khandaq. Perang Khandaq juga merupakan salah satu peristiwa besar yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam. Peperangan ini dimulai oleh orang-orang Quraisy dan Yahudi untuk menggempur dan menguasai Madinah. Tak main-main, ada ribuan pasukan tempur yang siap serbu kala itu. Menghadapi yang semacam ini, muslimin Madinah bisa berpikir sangat matang. Mereka kemudian membuat parit-parit agar menyulitkan pasukan gabungan tersebut. Perang ini sendiri berakhir dengan keteguhan Madinah. Para pasukan gabungan itu pulang dengan hampa. Nah, penyusunan strategi ini dilakukan muslimin saat Ramadan. Perangnya sendiri berlangsung selama Syawal. Ketika Rasulullah mendengar terbentuknya bala tentara gabungan tersebut, ia memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Usulan dibuat parit ini disampaikan seorang Persia, Salman Al-Farisi, kepada Rasulullah.
Salman menjelaskan, orang-orang Persia biasanya membuat parit untuk mempertahankan diri dalam peperangan. Rasulullah pun ikut menggali parit agar memberi semangat kepada semua kaum muslimin. Jumlah pasukan muslimin yang ikut terlibat dalam perang Khandaq berjumlah 3.000 orang, sedangkan pasukan koalisi musuh berjumlah 10.000 orang. Pasukan koalisi musuh mengepung Madinah hampir selama 1 bulan. Beruntung, logistik penduduk Madinah saat itu tercukupi untuk 1 tahun. Sedangkan selama pengepungan itu, pertempuran yang terjadi sebatas saling melepas anak panah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu sekalian tidak akan diserang lagi oleh kaum Quraisy setelah tahun ini." Tiga, berhala-berhala sesembahan dihancurkan. Pada tanggal 11 Ramadan tahun 8 Hijriah, para sahabat menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa pembebasan kota Makkah atau Fathul Makkah. Ada 3 sahabat yang diutus untuk menghancurkan berhala, yakni Khalid bin Walid merobohkan berhala Uzza, Amr bin As yang ditugaskan merobohkan berhala Suwa, dan Sa'ad bin Zaid al-Ashali yang merobohkan berhala Al-Manat. Peristiwa ini terjadi 1 hari setelah adanya pembebasan Makkah atau Fathu Makkah pada tanggal 10 Ramadan. Saat itu Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah dan kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah. Sebelumnya Rasulullah mendatangi berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, yang seluruhnya berjumlah sekitar 360 buah. Rasulullah bergerak di antara berhala-berhala dan Ka'bah dengan mengulang-ulang surat Al-Isra ayat 81. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan akan musnah selamanya. Sembari menunjuk ke tiap berhala dengan tongkatnya. Setiap berhala yang Rasulullah tunjuk wajahnya jatuh tersungkur. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menghancurkan dan menguburkan berhala terbesar yang bernama Hubal. Rasulullah juga mengumumkan agar setiap orang di seluruh kota Mekah menghancurkan berhala di rumah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyucikan Makkah dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. Setelah peristiwa ini, penyembahan terhadap patung pun berakhir. Hancur leburnya patung-patung ini jadi bukti jika Islam sudah benar-benar berjaya, dan peristiwa tersebut juga terjadi saat bulan Ramadan. Dua, pembebasan kota Makkah. Pembebasan Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah dan kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Sebelumnya Nabi memilih penyerangan di malam hari Ramadan. Beliau membagi 3 pasukan sebagai taktik. 1 kelompok lewat bukit, 1 kelompok lewat lembah, dan kelompok lain di jalur normal. Abi Sufyan, pemimpin kaum kafir Quraisy, tak menyangka pasukan Rasulullah berjumlah besar dan punya taktik canggih. Dia mengira pasukan Rasulullah hanya lewat jalan normal. Ternyata saat yang tepat pasukan bukit dan pasukan lembah berjumpa di perbatasan Mekah. Kaum kafir Quraisy Mekah sangat ketakutan. Mereka menunggu diri mereka dieksekusi sebagaimana layaknya tradisi perang kabilah. Yang kalah laki-lakinya dibunuh dan perempuannya dijadikan budak bersama anak-anaknya. Alangkah kagetnya mereka setelah Nabi meneriakkan, "Antum tulaka, kalian semua sudah bebas. Siapa yang masuk ke pekarangan Ka'bah aman, masuk ke rumah Abi Sufyan aman, dan masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah juga aman." Akhirnya Abi Sufyan bersama pembesar Quraisy menyerah dan bersedia mengikuti petunjuk Nabi.
Hari itu betul-betul tidak ada balas dendam. Revolusi tanpa setetes darah, revolusi tanpa balas dendam, revolusi dengan biaya murah, dan revolusi yang melahirkan keutuhan dan kedamaian monumental. Itulah revolusi Nabi. Dunia tercengang menyaksikan kearifan Nabi Muhammad SAW. Rekonsiliasi yang dilakukan Nabi patut dicontoh siapapun juga. Inilah revolusi tanpa setetes darah. 1. Pembebasan Andalus. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Liberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu, mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk melawan Andalus sekaligus menyebarkan ekspansi Islam di sana. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, pasukan pun terperangah dengan kekuatan militer musuh. Lalu Tariq pun membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur dan hanya bertempur karena Allah semata. Akhirnya pasukan Tariq menang dan menyelamatkan rakyat Andalus yang terzalimi. Islam bertapa di Andalus selama 8 abad dan memporak-porandakan peradaban barat yang tajam hukumnya ke rakyat kelas bawah dan menyelamatkan masyarakat yang terzalimi. Tariq bin Ziyad adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan atas wilayah Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Pasukan Tariq menyerbu wilayah Andalusia dan di musim panas tahun 711 berhasil meraih kemenangan yang menentukan atas kerajaan Visigoth, di mana rajanya Roderick terbunuh pada tanggal 19 Juli 711 dalam pertempuran. Setelah itu Tariq menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid pertama. Di balik kekuasaan Allah itu semua, ada sebuah legenda yang merebak mulut ke mulut saat itu di seluruh penjuru Spanyol, bahwasanya kerajaan Visigoth memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, istana itu tidak boleh dimasuki satu orang pun. Saat Roderick naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi istana itu. Pada suatu hari, ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki istana itu. Ternyata di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci. Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi. Ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai serban di kepalanya, dan pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan. Kapanpun ruang perlindungan ini dilanggar dan mantra yang terdapat pada kunci ini dirusak, orang-orang yang terlukis pada kunci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri. Roderick ketakutan setelah membaca itu dan meyakini bahwa bencana akan menimpa dirinya. Subhanallah, ternyata Allah memang sudah merencanakan semuanya jauh sebelum ini terjadi. Demikianlah beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi peristiwa yang terjadi, namun tak dapat kita sampaikan dalam sesi ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tepat di bulan Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.